Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang transformasi linier. Ini merupakan salah satu bab di dalam mata kuliah aljabar linier ya. Atau mungkin beberapa prodi lain pakai istilah mata kuliah matriks dan ruang vektor. Nah, ini sebenarnya merupakan salah satu request itu ya dari mahasiswa. Sudah tidak saya ajar, tapi mereka minta untuk dijelaskan tentang transformasi linier beserta dengan kernel dan jangkauan atau kernel dan image-nya gitu ya. Jadi sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu supaya dimudahkan dalam memahami materi kali ini ya. Baik, jadi agak bingung menjelaskan ini kalau saya tidak mengajar langsung karena ini sebenarnya materi transformasi linear dibagi menjadi dua. Yang pertama transformasi linear dari dalam ruang vektor umum gitu ya. Dan yang satunya ini transformasi linear dari ruang vektor atau dari ini ya, ruang vektor real berdimensi n ke ruang berdimensi m gitu. Lah, ini akan saya menggunakan beberapa referensi. Yang pertama punya Ward Anton ini, kemudian ini merupakan diktat ya dari aljabar linier UKSW ini Pak Didit Nugroho. Kemudian nanti ada file presentasi juga yang akan saya gunakan karena materinya cukup padat ini nanti ya. Saya harus hati-hati menjelaskan ini. Jadi kalau di sini ini yang dimaksud dengan transformasi linear dalam ruang vektor umum. Jadi maksudnya kalau kita punya dua buah ruang vektor V dan W gitu ya atas lapangan yang sama, maka T itu suatu fungsi dari ruang vektor V ke ruang vektor W disebut transformasi linier gitu ya. Itu jika nanti T itu mengawetkan operasi penjumlahan vektor dan mengawetkan operasi perkalian skalar. Maksudnya mengawetkan gimana? Ini yang pertama ini. Mengawetkan operasi penjumlahan vektor atau linier ini. Maksudnya adalah kalau kita punya dua buah elemen di ruang vektor V, jumlahannya kalau dikenakan oleh fungsi T gitu ya, itu harus sama dengan TV1 plus TV2. Harus memenuhi ini yang pertama. T dari V1 plus V2 sama dengan TV1 plus TV2. Maksudnya begini, misalkan ini V1 itu 1, V2 itu kan 2. 1 tambah 2 itu berapa? 3 kan? Nah, T3 itu harus sama dengan nilainya dengan T1 plus T2 gitu. Apakah semua fungsi tidak memenuhi itu? Belum tentu. Kalau fungsinya nggak linear, biasanya nggak memenuhi itu. Contohnya fungsi kuadrat atau fungsi pangkat 3 dan sebagainya. Fungsi pangkat 4 misalkan nanti kalau berderajat 4, nanti kalau Anda punya T3 itu pasti belum tentu sama dengan T1 plus T2 gitu ya. Jadi hanya fungsi yang linear saja ya, yang memenuhi sifat transformasi linear nanti yang akan memenuhi ini. Yang kedua, homogen ini tadi maksudnya mengawetkan perkalian skalar. Jadi kalau ini kita punya T kalikan KV itu harus sama dengan K dikalikan TV gitu ya. Maksudnya begini, kalau contohnya misalkan kita punya V-nya itu 1, V-nya itu 2 lah katakanlah ya. K-nya itu 3. 3 kali 2 itu berapa? 6 ya. T6 itu harus sama dengan 3 kali T2. Gitu ya. Jadi 6 kalau dimasukkan ke dalam fungsi T nilainya harus sama dengan 3 dikalikan T2. 2 dimasukkan ke fungsi T. Kalau tidak seperti itu maka dia bukan transformasi linear gitu ya. Dan contohnya di sini ini misalkan ruang vektor R biasa, ruang vektor bilangan real, transformasinya atau fungsinya adalah ini Tx aturannya sama dengan 2x. Nah ini 2x Txy, ini pembuktiannya. 2 kali xy sama dengan 2x plus 2y sama dengan 2x itu berarti Tx, 2y itu T. Ini memenuhi sifat pertama ini linear ini ya. Jadi Tx plus y sama dengan Tx plus Ty. Yang kedua, Tk kali x sama dengan dimasukkan kx-nya ke ini aturan fungsi ini menjadi 2 kali kx. Karena 2 dan k sama-sama bilangan real, boleh ditukar ya ini ya. 2kx menjadi k kali 2x, di mana 2x itu adalah
definisi dari TX itu ya, hasilnya petanya dari TX, maka K kali 2X sama dengan K kali TX. Nah, ini terbukti memenuhi sifat yang kedua. Dengan demikian, ini transformasi TX yang diberikan aturannya sama dengan 2X ini merupakan transformasi linear gitu ya. Nanti belum tentu semuanya berlaku. Contohnya yang kedua ini, nah ini X kuadrat ini nanti bukan transformasi linear. Kenapa? Karena kalau kita memasukkan nilainya, ini misalkan 2 itu kan 1 plus 1. Lah, T2 itu kan berapa? T2 itu kan berarti 4 karena 2 pangkat 2 ya. Dia ternyata nilainya tidak sama dengan T1 plus 1 gitu ya. Karena T1 plus 1 itu, T1 itu 1 kuadrat itu 1, plus 1 kuadrat juga 1. 1 kuadrat tambah 1 kuadrat itu 2. 2 tidak sama dengan 4 kan? Nah, ini. Ternyata ada kan fungsi yang tidak memenuhi sifat transformasi linear itu ya. Nah, itu kalau transformasi linear pada ruang vektor umum ya. Jadi nanti diberikan aturan fungsinya seperti ini. Kemudian diberikan ruang vektornya seperti apa. Nanti perlu dibuktikan dengan cara seperti ini tadi. Apakah dia memenuhi kedua sifat ini atau tidak gitu ya. Memenuhi dua aksioma ini atau tidak. Kalau dia memenuhi ini berarti dia merupakan transformasi linear. Tapi kalau tidak memenuhi salah satu saja gitu ya, itu tidak bisa disebut sebagai transformasi linear gitu ya. Ini berikutnya kita akan membahas tentang transformasi linear dari ruang berdimensi n ke ruang berdimensi m gitu ya. Nah, ini sedikit pengantarnya. Biasanya kalau kita punya fungsi itu dia dari ruang berdimensi berapapun itu biasanya dipetakan ke suatu bilangan skalar atau R gitu saja ya. Contohnya ini misalkan dalam tabel-tabel di bawah ini fx sama dengan x kuadrat ini artinya kan fungsi dari domainnya dimensi 1, hasilnya juga dimensi 1. Jadi ini R ke R. Atau gini misalkan fxy sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Berarti kan domainnya dimensi 2, jadi dari R2 ke R, hasilnya tetap skalar. Contoh yang lain ini misalkan, ini domainnya dimensi 3 kan, x, y, z itu R pangkat 3, tapi ini hasilnya skalar, R saja gitu ya, dan seterusnya. Ini contoh-contoh fungsi sebelumnya yang kita pelajari biasanya di kalkulus gitu ya, dan sebagainya. Nah sekarang coba kita melihat perumuman fungsi itu. Jadi bagaimana fungsi dari ruang berdimensi n ke ruang berdimensi m itu, contohnya seperti ini. Nanti misalkan ini R2 ke R3 gitu ya. R2 itu kan X, Y atau X1, X2 gitu juga boleh. Lah nanti R3-nya itu diwakili oleh W1, W2, W3 dengan aturan seperti ini. Jadi aturannya adalah W1 itu adalah X1 plus X2, W2-nya adalah 3X1 kali X2, W3-nya adalah X1 kuadrat min X2 kuadrat. Nah, ini adalah aturan pemetaan dari R2 ke R3 gitu ya. Jadi X1 X2-nya itu apa? Itu domainnya. Ini elemen-elemen pada domainnya. 1, X2 itu elemen dari R kuadrat, W1, W2, W3 itu elemen dari R pangkat 3. Jadi ini kalau kita rangkum ke sini menjadi seperti ini aturannya. Jadi T X1, X2 artinya setiap elemen di R2 X1, X2 ini harus dibawa ke sini. Akan dibawa dengan aturan seperti ini ke R3. Jadi ini W1, W2, W3. Aturannya X1 plus X2, 3X1 kali X2, X1 kuadrat min X2 kuadrat. Jadi kalau kita punya titik atau elemen 1, min 2 di R2 dikenakan oleh pemetaan ini, fungsi ini atau transformasi ini jadi apa? Ini tinggal dimasukkan ke rumusnya ini. 1 min 2 ini berarti 1 plus min 2 itu min 1. 3 kali 1 kali min 2 sama dengan min 6 gitu ya. Kemudian ini 1 kuadrat min 2 kuadrat, 1 min 4 sama dengan min 3 gitu ya. Itu maksudnya ini transformasi dari R2 ke R3. Jadi ini domainnya itu adalah
ruang berdimensi 2, kemudian kodomennya adalah ruang berdimensi 3. Begitu ya. Itu kira-kira contoh transformasi dari Rn ke Rm. Kemudian, transformasi dari Rn ke Rm itu apabila dia merupakan fungsi yang linier, maka dia akan disebut dengan transformasi linier, gitu ya. Kalau ini dimensi dari domain dan kodomennya sama, misalkan Rn ke Rn itu biasanya disebut dengan operator linier, gitu ya. Operator, nanti mungkin Anda sesekali akan pernah dengar namanya operator linier, itu maksudnya fungsi yang domain dan kodomennya dimensinya sama. Tapi kalau secara umum disebut dengan transformasi linier, gitu ya. Nah, nanti transformasi linier dari Rn ke Rm itu kita bisa membentuk suatu matriks, gitu ya, matriks yang disebut dengan matriks standar atau matriks baku, gitu ya, matriks baku dari transformasi linier. Artinya apa? Nanti selain menggunakan aturan ini, jadi X1, X2 dengan aturan ini menjadi W1, W2, W3, kita juga bisa mengalihkan matriks baku dari transformasi ini dengan titik atau elemen yang ingin dipetakan, gitu ya. Jadi artinya dia matriks itu mewakili aturan transformasinya, gitu ya. Ini kalau nanti seperti ini, misalkan aturannya itu seperti ini, maka koefisien dari ini, dari hasil kodomennya ini akan menjadi matriks baku, gitu ya. Atau sederhananya begini aja, saya pakai yang ini biar lebih mudah. Pakai ini saya, ini ya. Jadi misalkan ini contoh 621 ini, tentukan matriks baku untuk transformasi linier dari R3 ke R2, R4 ini. Aturannya seperti ini awalnya. Jadi kalau kita punya X1, X2, X3, jadi tadi bisa ditulis dalam bentuk begini ya. Elemennya bisa ditulis dalam bentuk vektor ini, baris seperti ini, atau dalam bentuk vektor kolom seperti ini juga nggak masalah ya. Intinya ini adalah ruang berdimensi 3, yang ini elemen dari ruang berdimensi 4, gitu ya. Jadi ini transformasi dari R3 ke R4. Aturannya begini, kita punya S1, S2, S3 di sini, hasilnya ini elemen W1-nya adalah S1 plus S2, W2-nya adalah S1 min S2, W3-nya sama dengan S3 saja, W4-nya sama dengan X1. Nah, nanti cara mencari matriks bakunya, selain kita menggunakan seperti ini, dijajar dulu seperti ini, kemudian dilihat koefisien-koefisiennya menjadi seperti ini. Nah, kita juga bisa cukup dengan memasukkan ini. Masukkan basis utama ini ya, basis utama dari domainnya ini. Kalau domainnya itu R3, maka vektor-vektor basis utamanya kan ini 100, 010, 010, 001. Itu ya harusnya. Ini salah, ini harusnya 001 ini ya. Itu merupakan basis utama dari R3. Kalau R2 bagaimana? R2 kan 10 dan 01. Gitu ya. R3 berarti 100, 010 dan 001. R4 berarti nanti 1000, 0100, 0010 dan 0001. Itu adalah vektor-vektor dari basis baku ya. Basis utama dari domainnya. Nah, ini domainnya kan R3, pakai ini. Masukkanlah tadi masing-masing vektor basis utama tadi ke fungsi ini, hasilnya apa? 100 dikenakan oleh fungsi ini menjadi ini ya. 100 ini. 1 tambah 01, 1 kurangi 01, X3-nya 0 berarti 0, X1-nya 1 berarti 1. Jadi ini 1101. Kemudian ini vektor yang kedua tadi 010 dimasukkan ke sini menjadi 0 tambah 1, 1, 0 min 1, min 1, X3-nya 0, X1-nya 0. Berarti 1 min 1, 0, 0. Dan ini yang ketiga 001, ini harusnya 0. Diingat-ingat ya. 001, 0 tambah 00, 0 min 00, X3-nya 1, X1-nya 0. Jadi 0010. Nah, ini hasil pemetaan dari masing-masing matrik dari basis utama tadi, ini dikumpulkan jadi seperti ini. Ini merupakan vektor-vektor kolom dari matrik
bakunya ini. Jadi ini 1101 ini, kemudian ini ke sini 1-100, kemudian yang terakhir 0010. Jadi ini matriks A ini mewakili representasi ini, mewakili transformasi linear ini. Ada yang menyebut ini matriks baku, ada yang menyebut matriks standar, ada yang menyebut matriks representasi itu ya dari transformasi linear ini. Jadi nanti kalau kita punya elemen berapapun di sini, misalkan 1, 2, 3 gitu, 1, 2, 3 dimasukkan ke fungsi ini berapa gitu hasilnya, itu sama dengan nanti matriks A ini dikalikan dengan 1, 2, 3 gitu ya. Maksudnya begitu, matriks baku atau matriks representasi gitu ya. Contohnya ini, contoh lagi yang lain ini. Contohnya yang ada nilainya nanti mana ya? Nah ini contoh yang kedua ini, kalau ini R2 ke R2 aturannya seperti ini. Nah nanti matriks bakunya menjadi ini 2-1 4-3. Kalau ini R2 ke R2 juga aturannya seperti ini, X1 X1 X2 min 2 X1 plus 4 X2, matriks bakunya menjadi nanti 1 1 min 2 4 nanti ya. Ini saya berikan satu contoh lagi untuk mencari matriks bakunya ya. Misalkan ini transformasi linear dari R4 ke R3, aturannya diberikan seperti ini. Jadi ini kodomennya yang berdimensi 3, domainnya berdimensi 4, aturannya seperti ini. Nah, ini kalau nanti dibuat matriks bakunya kan menjadi seperti ini. Ini ya tadi ya. 2 min 3, 1 min 5, 4, 2 min 2, 1. Kemudian ini 5 min 1, 4, 0 gitu ya. Nah, ini adalah matriks baku atau matriks standar dari transformasi linear tadi. Jadi R3 itu akan sama dengan ini tadi, matriksnya dikalikan dengan ini elemen di R4 karena domainnya kan di R4 ya. Nah, nanti kalau kita misalkan punya seperti ini, kita punya elemen ini 1 min 3 0 2, itu kalau dimasukkan ke 1 min 3 0 2, kalau kita masukkan ke aturan pemetaan tadi ini, kita akan ketemu ini 1 min 3 0 2 ya. 1 min 3 0 2, 1 min 3 0 2, 1. Ini semuanya diganti, X1 nya diganti 1, X2 nya diganti min 2 0 3, ini juga 1 min 2 0 itu ya. Nanti akan mendapatkan 1 3 8. Nah, itu akan sama halnya kita mengalihkan ini vektor 1 min 3 0 2 ini dengan matriks bakunya ini. Jadi itu ya. Jadi matriks bakunya ini tadi 2 min 3 1 min 5, 4 1 min 2 1, 5 min 1 4 0 itu ya. Itu akan kalau kita kalikan dengan ini 1 min 3 0 2, hasilnya akan sama dengan 1 3 8 tadi. Ini sama dengan kalau kita mencari ini dengan memasukkan ke rumus pemetaannya ini. Rumus fungsinya itu. Gitu ya. Itu yang pertama tentang perlu difahami matriks baku dulu gitu ya. Semoga Anda paham maksudnya. Jadi caranya ada dua tadi. Yang pertama bisa langsung ditata seperti ini. Nanti diambil masing-masing ini koefisiennya, koefisien dari ini X1, X2, X3, X4. Tapi hati-hati harus diurutkan. Ini harus X1 semua, ini X2 semua, X3, ini harus X4. Nanti kalau ada yang 0 ya nanti dilewati, ini dikasih 0 itu aja. Ini kan seperti ini, hati-hati. Ini harusnya tetap ada X4-nya, tapi ini karena 0, nanti sebagian ditulis di sini plus 0 X4 itu, biar nanti ininya lengkap, matriksnya di sini. Nah, kenapa kita harus tahu matriks baku ini? Karena ini yang akan kita gunakan untuk nanti mencari kernel dan image atau kernel dan jangkauan gitu ya. Nah, terkait dengan kernel jangkauan, saya akan menggunakan file presentasi ini. Kernel dan jangkauan dari transformasi linear. Yang dimaksud kernel itu apa gitu ya? Yang dimaksud kernel itu adalah himpunan anggota, himpunan semua anggota di dalam V ini, dalam domainnya, yang dipetakan ke 0 gitu ya. Jadi dia sebenarnya adalah subhimpunan dari domain.
Jadi semua elemen-elemen di dalam domain itu yang dipetakan ke 0 itu dikumpulkan, itu yang disebut dengan kernel. Gitu ya. Apapun elemennya, kalau dia dipetakan ke 0, itu disebut dengan kernel. Dan kernel itu bisa tunggal, bisa tidak tunggal elemennya. Kadang-kadang elemennya juga cuma 0 itu aja, tapi kadang-kadang elemennya juga banyak. Nah, nanti ada banyak elemen di dalam domain itu yang dibawa ke 0 oleh fungsi T, atau oleh transformasi T. Gitu ya. Itu adalah kernel. Nah, jangkauan itu apa? Jangkauan itu kalau dulu di fungsi Anda ingat image gitu ya. Image atau range dari fungsi gitu. Nah, itu adalah himpunan semua anggota di dalam V ini yang punya prapeta di V gitu ya. Jadi himpunan atau dia subhimpunan di V gitu ya, yang dia punya kawan di V, prapeta di V, ini seperti itu ya. Simbolnya biasanya RT begitu, atau range T. Kalau ini kernel biasanya simbolnya ker T ini, kalau range atau jangkauan simbolnya RT gitu ya. Bukan Pak RT ya, RT range dari transformasi T maksudnya. Nah, misalkan contohnya ini, tentukan kernel T dan range T gitu ya, dari transformasi linear yang diberikan aturannya seperti ini. Ingat ini tadi, kita bisa membentuk matriks ininya, matriks transformasinya seperti ini ya, 1 1 min 2 1 min 1 2 gini. Nah, nanti bagaimana mencari kernel T itu seperti kita mencari ruang nol. Ingat ya definisi ruang nol kemarin ya. Ruang nol itu adalah elemen-elemen di domain yang kalau dikalikan dengan matriks representasi hasilnya 0 kan gitu kan. Nah, jadi mencari kernel itu sebenarnya kita sama dengan mencari ruang nol atau null space. Caranya gimana? Bisa Anda buka lagi video penjelasan tentang mencari null space atau mencari ruang nol dari suatu matriks gitu ya. Lah ingat, kalau di sini ini karena kebetulan matriksnya tidak ini ya, perhatikan ini. Baris 1 kalau Anda tambahkan dengan baris 2 itu sama dengan baris 3. Jadi ini tidak bebas linear. Ini kalau dikurangkan nanti ini habis ya nanti ya. Ini habis. Kemudian nanti kalau kita lakukan OBE ini akan menjadi 10 01 00 itu. Jadi X1-nya 0, X2-nya 0. Apa namanya? Artinya hanya 0,0 itu yang dipetakan oleh transformasi ini ke 0. Dengan demikian kernel dari transformasi ini kebetulan tunggal, karena nilai hanya 0,0 saja. Tapi nanti dalam transformasi-transformasi yang lain sangat mungkin kernelnya itu tidak 0 gitu ya. Mesti tidak 0, tidak hanya elemen 0 ini. Kernelnya bisa banyak sekali. Jadi kernelnya apa? Intinya Anda seperti mencari ruang nol gitu ya. Dilihat kembali, diingat kembali video atau disimak kembali video penjelasan tentang bagaimana mencari ruang nol. Jadi bentuknya harus himpunan karena kernel itu himpunan. Nanti kalau Anda sudah dapatkan basis dari ruang nolnya, maka tuliskan di sini ruangnya. Jadi ingat seperti kemarin itu dalam kurung kurawal nanti misalkan S kali U1 plus T kali U2 di mana S dan T-nya elemen bilangan real. Itu cara menulisnya kira-kira seperti itu ya. Kernelnya nanti harus dalam bentuk himpunan. Jadi ingat Anda cari basis dari ruang nolnya, kemudian Anda bentuk ruang nolnya ya. Ruang nol itu akan menjadi kernel itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bagaimana mencari RT ini? Lah, mencari jangkauan atau range dari T ini sebenarnya sama dengan kita mencari ruang kolom dari matriks standarnya ini, matriks bakunya ini. Kalau tadi apa namanya? Kernel itu sama dengan kita mencari ruang nol dari matriks bakunya atau matriks standar transformasinya. Kalau mencari jangkauan atau mencari range dari transformasi itu sama dengan kita mencari ruang kolom dari matriks ini tadi ya, matriks representasi tadi ini. Jadi ruang kolomnya, kebetulan kalau kita cari dari matriks itu, ruang kolomnya basis ruang kolomnya ada 2. Ini dua-duanya ruang basis dari ruang kolom, maka ini adalah ruang kolom. Kita tulis dalam bentuk nanti himpunan ya ini ya. Himpunan ini Y1 Y2 itu Y1 Y2 Y3 sama dengan ini himpunan kurung awal gini nanti. Kurung awal X1 kali ini plus X2 kali ini, di mana X1, X2-nya elemen bilangan real, tutup kurung awal. Itu nanti. Itu adalah
range-nya. Karena range itu kan himpunan, jadi harus ditulis dalam bentuk himpunan. Jadi harus dalam kurung kurawal, gitu ya. Jadi itu. Kemudian ini dimensi ya. Dimensi dari kernel dan dimensi dari range atau jangkauan. Karena jangkauan tadi itu adalah apa? Jangkauan itu adalah ruang kolom, maka dimensi jangkauan itu disebut dengan rank. Ingat kemarin rank adalah dimensi ruang kolom gitu ya. Nah, karena kernel itu adalah ruang 0, maka dimensi kernel itu adalah dimensi ruang 0 atau yang dinamakan dengan nulitas. Ingat. Rank dan nulitas itu adalah bilangan skalar karena dia adalah dimensi. Jadi ini rank, misalkan ditanya rank T berapa, nulitas T berapa, atau ditanya dimensi jangkauan T itu berapa, dimensi kernel T itu berapa, itu jawabannya dalam bentuk bilangan karena dia dimensi. Tapi kalau yang ditanya adalah kernel dan jangkauannya, harus ditulis dalam bentuk himpunan, gitu ya. Nah, mungkin ini sedikit saja saya ingatkan kembali tentang bagaimana mencari ruang baris, ruang kolom, dan ruang 0 gitu ya. Ini mencari ruang kolom, ingat kemarin misalkan A ini matriks bakunya, matriks baku dari transformasi gitu ya. Lakukanlah OBE gitu, sehingga menjadi matriks echelon baris reduksi gitu. Kemudian lihat bagian satu utamanya ada di mana saja, atau leading one-nya atau leading entry-nya ini di sini, dan di sini ya. Maka kolom-kolom yang terdapat satu utama ini yang menjadi basis dari ruang kolom. Nah, maka basis ruang kolomnya adalah ini. Kolom pertama, kolom ketiga, dan kolom kelima dari matriks awalnya tadi. Kolom pertama, kolom ketiga, dalam kolom kelima. Itu basis ruang kolomnya. Itu basisnya ya. Nah, kalau kita ingin menuliskan ruang kolomnya, tulislah dalam bentuk himpunan. Jadi dalam kurung kurawal nanti, kurung kurawal gitu, K1 kali ini, tambah K2 kali ini, tambah K3 kali ini, di mana, atau garis tegak gitu, K1, K2, K3 elemen bilangan real. Gitu. Itu adalah ruang kolomnya. Dimensinya berapa? Ada 3, karena ini ada anggota basisnya ada 3 vektor ini. Jadi ranknya 3, basisnya ini, ruang kolomnya harus dibentuk harus ditulis dalam bentuk himpunan. Kurung kurawal buka K1 kali C1 tambah K2 kali C3 ini tambah K3 kali C5 ini. Di mana K1, K2, K3-nya elemen bilangan real. Itu adalah jangkauan berarti ya, atau range T tadi. Nah, kalau nanti ruang 0 atau apa tadi? Kernel kan sama dengan ruang 0 ya. Maka kita mencarinya adalah dengan cara menyamadengankan 0 gitu ya. Jadi A dikalikan X sama dengan 0 gitu ya. A kali X sama dengan 0, nanti hasilnya solusi dari A itu merupakan basis untuk ruang 0. Gitu ya. Sebentar, ini contohnya. Ini misalkan matriksnya ini kita OBE saja menjadi seperti ini gitu ya. Di OBE menjadi seperti ini. Lah nanti baris pertama ini dan baris kedua hasil OBE ini disamadengankan 0. Akan menjadi seperti ini nanti. Nah, ini adalah contoh yang kernelnya tidak tunggal, kernelnya banyak nanti. Jadi ini perhatikan cara membuat basis kemarin, cara menulis basis dari ruang nolnya kemarin. Yang harus ditulis dalam bentuk sama dengan itu adalah yang pada setiap baris ini tidak ada kesamaannya. Ini X1 kan tidak ada di baris kedua, X2 tidak ada di baris ke-1, maka ini ditulis dalam bentuk X1 sama dengan sekian, X2 sama dengan sekian. Sedangkan vektor-vektor yang lain, variabel-variabel yang lain ini, X3, X4, X5, X6 ini ada di baris pertama maupun di baris kedua, ada di persamaan pertama maupun di persamaan kedua. Maka dia menjadi sama dengannya nih, sebelah kanan ini. Itu ya. Nah, nanti ini yang akan disimbolkan.
S1, sorry ini tadi, S3, S4, S5, S6 ini yang akan disimbolkan dengan suatu ini parameter nanti, RSTU gitu misalkan. Nah, nanti kemudian dari sini, dari persamaan ini tadi, persamaan ini bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini. S1-nya itu S2-nya ini, S3-nya R, S3-nya S4-nya S, S5-nya T, S6-nya U. Jadi S1 sampai S6 ini akan sama dengan seperti ini kalau ditulis nanti. Mengikuti aturan ini, dia sama dengan ini. Ya. Nah, ini adalah ruang nulnya atau kernelnya bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Tinggal dikasih kurung kurawal gitu nanti, kurung kurawal di depan sini. Terus dikasih di mana R, S, T, U elemen bilangan real tutup kurung kurawal gitu ya. Nah, perhatikan di sini ada 4 vektor dari basis ruang nul. Dengan demikian nulitasnya adalah 4. Gitu ya. Kalau ditanya dimensi kernelnya, itu berarti nulitas sama dengan 4. Tapi kalau ditanya kernelnya, tulis dalam bentuk himpunan nanti ya. Himpunan ini berarti nanti. Buka kurung kurawal, R kalikan ini, tambah S kali ini, tambah T kali ini, tambah U kali ini, di mana, kasih garis gitu, garis tegak, R, S, T, U, elemen bilangan real, tutup kurung kurawal. Itu adalah kernelnya. Gitu ya. Jadi begitu cara mencari kernel dan jangkauan dari suatu transformasi linear. Transformasi linear dari ruang N, R pangkat N ke R pangkat M gitu ya. Kita bisa susun dulu matriks bakunya dulu, kemudian di OBE gitu ya. Setelah di OBE Anda bisa menentukan apa namanya tadi, mana ruang kolomnya dan mana ruang nolnya. Ruang kolom untuk mencari jangkauan, sedangkan ruang nol untuk mencari kernel gitu ya. Kalau di sini berarti ruang kolomnya ini, kolom pertama dan kolom kedua berarti ini dan ini nanti. Sedangkan kernelnya dicari dalam bentuk seperti ini. Hati-hati memang agak sedikit ribet ini. Susun kebersamaan seperti ini. Kemudian S1 sama dengan sekian, S2 sama dengan sekian. Ini ditulis dalam bentuk seperti ini biar mudah dulu. Baru disusun dalam bentuk seperti ini. Itu ya, semoga bisa dipahami. Nanti kalau Anda bingung bisa Anda ulang-ulang terus videonya sampai paham gitu ya. Semoga paham. Kalau ada koreksi, pertanyaan, dan komentar silahkan disampaikan di kolom komentar. Kalau bermanfaat Anda bisa subscribe gitu ya, supaya Anda bisa mengikuti video-video berikutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.